Selamat siang semuanya, selamat siang juga buat dosen pengampu kami yaitu Ibu Rusliawati SE MSI AK. Saya selaku moderator mewakili kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis PT Antam. Di sini saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Puput Sri Mujiartati dengan NIM B10312111208, dan yang kedua ada Rahma Putri Setioningsih dengan NIM B10312111209, dan yang ketiga ada saya sendiri Caroline Elza Brigita dengan NIM B10312111211. Saya, Puput Sri Mujiartati, akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Antam. PT Aneka Tambang atau Antam merupakan sebuah perusahaan pertambangan yang mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Juli 1968 di Eropa dan di Asia. Sebagai sebuah perusahaan yang memiliki wilayah operasi terbesar di seluruh Indonesia yang kaya akan mineral, Antam memiliki arus kas yang solid dan manajemen keuangan yang berhati-hati. PT Antam didirikan sebagai badan usaha milik negara pada tahun 1968 melalui merger. Beberapa perusahaan pertambangan nasional yang memproduksi komoditas tunggal untuk mendukung pendanaan proyek ekspansi Teronikal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang praktek GCG pada PT Antam. PT Antam telah membangun GCG dengan membangun aspek infrastruktur GCG, baik hard struktur maupun soft struktur. Hard struktur yang telah dibangun diantaranya adalah dengan membentuk Dewan Komisaris yang terdiri dari komisaris independen beserta 5 komite penunjang Dewan Komisaris, meliputi komite audit, komite good corporate governance, komite nominasi remunerasi, dan pembangunan SDM. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Setioningsih dengan NIM B10312111209. Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan prinsip dasar corporate governance pada Antam. Yang pertama ada transpirasi. Antam menjamin pengungkapan informasi, material, dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan informasi lainnya secara jelas, memadai, dan tepat waktu, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Lalu yang B, akuntabilitas. Antam menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan atau rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi yang memungkinkan pengelolaan Antam terlaksana secara efektif. Selanjutnya, pertanggungjawaban. Antam menjamin kesesuaian dalam pelaksanaan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap kerjasama secara efektif untuk manfaat bersama, dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. Lalu ada independensi. Antam menjamin pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Lalu ada kewajaran. Antam menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya Caroline Elza Brigita akan membacakan materi program CSR PT Antam. Yang pertama di sini ada mendukung program-program di tingkat daerah dalam penyediaan infrastruktur yang bebas, kemandirian ekonomi lokal. Dan yang kedua ada mendukung kecukupan pangan melalui aktivitas ekonomi,
berbasis sumber daya. Dan yang ketiga, ada mengembangkan program yang menyangkut penguatan kapasitas kelembagaan, perlindungan budaya lokal, dan pelestarian lingkungan. Di sini ada strategi untuk mengembangkan dari program CSR yang meliputi 3. Yang pertama, adanya program CSR yang bersifat pilot project, di mana masing-masing unit bisnis dengan melibatkan pihak ketiga. Dan yang kedua, ada program CSR, masing-masing unit bisnis harus sesuai dengan tahapan siklus penambangan termasuk di dalamnya alokasi penganggaran. Dan yang ketiga, mendorong adanya multi-stakeholder forum sebagai wadah komunikasi. Di sini ada implikasi penerapan prinsip-prinsip GCG pada program CSR Antam. Perusahaan pertambangan seperti Antam rentan terhadap isu-isu lingkungan dan keselamatan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pertambangan, Antam berkomitmen untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta berpartisipasi mengembangkan masyarakat di sekitar kegiatan pertambangan. Selain itu, operasi penambangan pada saat sekarang tidak hanya memerlukan lisensi formal yang berbentuk izin eksplorasi atau eksploitasi, melainkan juga dukungan sosial. Dan dukungan sosial itulah yang mengamankan kegiatan penambangan. Dukungan ini hanya akan diperoleh bila masyarakat di sekitar operasi Antam tidak dirugikan, tetapi justru memperoleh manfaat atas keberadaan perusahaan. Penerapan CSR pada PT Antam Tbk pun mempunyai kebijakan yang mendasarinya, yaitu melalui 5 asas. Demikian presentasi analisis kami. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan, kami memohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.